Kepala desa sesuai dengan tusinya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa, sehingga tidak ada cerita kepala desa nanti tidak mengerti aliran dana yang keluar dari rekening kas desa yang sebelumnya telah dialokasikan dan ditetapkan melalui peraturan desa tentang kepala desa harus mengetahui benang merah perbedaan antara PLT kepala desa dan pejabat kepala desa, karena tidak semua kondisi di mana desa tidak memiliki kepala desa harus di PLT-kan dan atau harus di PJ-kan. Kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa. Artinya semua tugas kepala desa, kewenangan dan kewajiban serta hak kepala desa akan dilaksanakan dan didapatkan oleh pejabat kepala desa, kecuali hak sebagaimana diatur pada poin 4 ini, yaitu hak pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk menerima siltap atau penghasilan tetap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Kita masih masuk pada pembahasan buku induk petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa. Bagian ketiga ini kita akan mengupas terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Terdapat beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Di antaranya, apa beda antara pelaksana kegiatan anggaran dan tim pelaksana kegiatan? Tentu nantinya kita akan bahas tuntas terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan PKA dan tim pelaksana kegiatan ini. Salah satu dari pembahasan kita nantinya adalah terkait dengan PKA dan tim pelaksana kegiatan yang ada di desa. Sahabat desa yang berbahagia, seperti yang telah kami sampaikan pada materi sebelumnya bahwa dasar operasional dari 5 buku dan 1 buku induk ini adalah Surat Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri nomor 188.32 pertanggal 5 November tahun 2021. Saat ini kita masih masuk pada pembahasan buku induk petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, di mana pada buku induk petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini masih bersifat semi teknis. Teknisnya nanti kita akan bahas pada bedah buku 1 sampai dengan buku 5. Sebelumnya kita telah membahas maksud dan tujuan serta kebijakan pengelolaan keuangan desa, dan terakhir kita telah membahas ketentuan umum yang di dalamnya terdapat azas pengelolaan keuangan desa. Kali ini kita akan memasuki pada bab 4 dan bab 5, di mana pada bab 4 dan bab 5 ini kami rangkum pembahasannya di dalam bagian 3 bedah buku petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa, khususnya pada buku induk, dengan tema kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksana pengelola keuangan desa. Kira-kira nanti sahabat desa akan mengetahui secara komprehensif siapa sih pelaksana pengelola keuangan desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan yang dimaksud di dalam kompilasi berbagai peraturan yang telah disadur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini. Sahabat desa yang berbahagia, kita masuk pada materi pokok pembahasan kali ini, yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PK-PKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai PK-PKD memiliki beberapa kewenangan, diantaranya adalah yang pertama menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan apa saja yang perlu diketahui di dalam proses penetapan pelaksanaan APBDes ini.
Terus kemudian yang kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. Yang ketiga, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. Artinya kepala desa sesuai dengan tusinya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Sehingga tidak ada cerita kepala desa nanti tidak mengerti aliran dana yang keluar dari rekening kas desa yang sebelumnya telah dialokasikan dan ditetapkan melalui peraturan desa tentang APBDes. Karena di antara beberapa kewenangan kepala desa, salah satunya adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Yang keempat yaitu menetapkan PPKD. Apa sih PPKD itu? Nanti kita akan kupas tuntas sahabat desa. Terus kemudian yang kelima, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. Sahabat desa dapat kembali pada konten kami yang pertama terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Di sana telah kami jelaskan beberapa daftar singkatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Terus kemudian menyetujui RAK desa dan menyetujui SPP. Apa sih RAK desa dan apa sih SPP? Nanti kita akan bahas tuntas beberapa item yang menjadi kewenangan desa ini dalam segmentasi berikutnya. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa atau PPKD. Nantinya kita akan bahas tuntas PPKD ini, dan karena ketentuan ini kepala desa mendistribusikan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa. Karena apa? Karena pemerintah desa itu merupakan organisasi teamwork, organisasi yang secara struktural memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan nanti kita juga akan bedah beberapa tugas pokok dan fungsi dari struktur pengelolaan keuangan desa ini. PPKD nantinya akan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa di setiap tahun anggarannya. Adapun desa yang tidak memiliki kepala desa sebab berhenti atau diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota, sehingga pelaksanaan tugas kepala desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas kepala desa atau PLT dan atau pejabat kepala desa atau PJ kepala desa, maka pengaturan pelaksanaan tugas kepala desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh PLT kepala desa. Terus kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pejabat kepala desa atau PJ kepala desa. Sahabat desa harus mengetahui benang merah perbedaan antara PLT kepala desa dan pejabat kepala desa. Karena tidak semua kondisi di mana desa tidak memiliki kepala desa harus di-PLT-kan dan atau harus di-PJ-kan. Ada beberapa kriteria dan masing-masing PLT ataupun PJ ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa oleh pelaksana tugas kepala desa. PLT kepala desa menjalankan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Perlu diingat bahwa pelaksana tugas itu dapat menggantikan peran kepala desa jika kekosongan kepala desa di wilayah sahabat desa banget memenuhi beberapa unsur yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya, bupati atau wali kota menunjuk sekretaris desa sebagai PLT kepala desa. Perlu diingat, PLT kepala desa tersebut adalah sekretaris desa dan memberikan mandat untuk melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangan kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya apa?
Artinya saat kepala desa dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa kasus tertentu, maka kepala desa tersebut masih memiliki potensi untuk menjabat kembali sebagai kepala desa jika kepala desa tersebut dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun tugas, kewajiban, dan kewenangan kepala desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh PLT kepala desa adalah meliputi yang pertama, mengelola keuangan dan aset desa. Artinya pemerintah desa tidak vakum dalam proses pembangunan atau dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Karena apa? Karena PLT kepala desa masih memiliki kewenangan mengelola keuangan dan aset desa. Terus kemudian yang kedua, menetapkan perdes mengenai APBDes. Yang ketiga, menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes, laporan semester kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang menjadi bagian dari LPPDes kepada bupati atau wali kota melalui camat. Dan yang terakhir, lain-lain sesuai kebutuhan yang dimandatkan oleh bupati atau wali kota di daerah sahabat desa banget. Jadi ini merupakan ketentuan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau PLT kepala desa, di mana kepala desa memenuhi beberapa persyaratan ya, untuk di PLT-kan sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Ketentuan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa oleh pejabat kepala desa atau PJ kepala desa. Kalau tadi kita telah membahas ketentuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh PLT, sekarang kita membahas ketentuan pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh PJ atau pejabat kepala desa. Ketentuan pelaksanaan ini dilaksanakan dalam hal kepala desa berhenti karena meninggal dunia. Terus kemudian yang kedua, karena permintaan sendiri atau mengundurkan diri. Terus kemudian atau diberhentikan. Diberhentikan ini banyak faktor, diantaranya jika ketentuan sebagaimana yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, pada saat kepala desa dinyatakan tersangka oleh aparat penegak hukum, maka kepala desa tersebut masih memiliki potensi untuk bebas atau untuk tidak bersalah. Pada saat kepala desa tersebut dinyatakan tidak bersalah, maka kepala desa tersebut dapat kembali menjabat sebagai kepala desa definitif yang ada di desa Bapak Ibu. Namun, apabila kepala desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan, maka statusnya akan menjadi kepala desa nonaktif. Dalam nomenklatur hukum lainnya disebut sebagai kepala desa yang diberhentikan. Pada saat kepala desa tersebut diberhentikan, maka status pelaksanaan tugas yang awalnya dijabat oleh PLT kepala desa selanjutnya akan dijabat oleh pejabat kepala desa setelah ada keputusan hukum yang mengikat. Selanjutnya, bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai pejabat kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi benang merahnya sahabat desa perlu dicatat bahwa pejabat kepala desa ini menjabat pada saat ada keputusan final di mana kepala desa sudah tidak dapat menjabat kembali sebagai kepala desa di desa sahabat banget. Beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugas pejabat kepala desa yang perlu digarisbawahi adalah jika kepala desa berhenti sementara dengan beberapa ketentuan yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, maka pejabatnya adalah sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa. Namun apabila kepala desa tersebut berhenti mengundurkan diri atau diberhentikan karena sesuatu hal,
maka kekosongan tersebut akan diisi oleh ASN yang ditunjuk oleh bupati dengan nomenklatur pejabat kepala desa, bukan lagi PLT kepala desa. Beberapa ketentuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud. Yang pertama, pejabat kepala desa melaksanakan tugas kepala desa sampai ditetapkan kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa atau Pilkades. Apabila sisa masa jabatan kepala desa kurang dari 1 tahun. Perlu diketahui bersama, apabila jabatan kepala desa kurang dari 1 tahun dan ternyata kepala desa tersebut mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka pejabat kepala desa melaksanakan tugas kepala desa sampai ditetapkan kepala desa yang dipilih melalui Pilkades. Saya ulangi, jika itu terjadi pada saat jabatan kepala desa tersebut kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pejabat kepala desa melaksanakan tugas kepala desa sampai ditetapkannya kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa apabila sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 tahun. Apabila kepala desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan tadi lebih dari 1 tahun, maka pejabat kepala desa tersebut menjabat sebagai kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa definitif berdasarkan hasil musyawarah desa atau kepala desa hasil pemilihan antar waktu. Jadi itu perbedaan antara periodisasi PJ atau pejabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang ada di desa. Kepala desa melaksanakan tugas kepala desa yang berhalangan tadi. Yang ketiga yaitu pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa. Artinya semua tugas kepala desa, kewenangan dan kewajiban serta hak kepala desa akan dilaksanakan dan didapatkan oleh pejabat kepala desa, kecuali hak sebagaimana diatur pada poin 4 ini, yaitu hak pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk menerima siltap atau penghasilan tetap dan jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk kepala desa dalam APBDes. Pejabat kepala desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagai pendapatan alokasi anggaran dalam APBDes untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk kepala desa, seperti honorarium PK-PKD. Lalu kemudian beberapa honorarium lainnya seperti pendapatan tambahan lainnya kepala desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, maka pejabat kepala desa memiliki hak untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud. Untuk siltap dan tunjangan kesehatan, PJ kepala desa tidak berhak mendapatkannya. Jadi itu ketentuan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa yang dijabat oleh atau yang dilaksanakan oleh pejabat kepala desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menugaskan sebagian kekuasaan PK-PKD. Di sini Sekdes harus lebih berhati-hati. Kenapa demikian? Karena Sekdes difungsikan sebagai filter kebijakan kepala desa, di mana pada saat Sekdes salah dalam mengambil kebijakan, maka sesungguhnya kebijakan yang salah yang telah dilakukan oleh Sekdes itu akan berimplikasi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh kepala desa.